Selamat pagi saudara-saudari semua. Mendengar tadi sharing dari Pastor John, sehingga kita melihat kehidupan rasul sejati. Kalau kita katakan ada rasul sejati, sebab dulu ada rasul-rasul yang palsu. Seperti Rasul Paulus, ia mengenalkan dirinya sendiri di pasal 11 ini. Dimulai dari pasal 10. Dia sangat ingin agar gereja Korintus yang didirikannya untuk mengenal dirinya dan percaya kembali kepadanya. Dan hari ini melihat di pasal yang 2 Korintus pasal 11 disampaikan oleh Pastor Joas. Dalam setiap Paulus menulis surat dengan perasaannya, dan surat ini bukan satu pengajaran, tetapi ini dengan perasaan yang membawa perasaan yang sangat mendalam. Dia sangat ingin berbicara kepada jemaat Korintus untuk percaya kepadanya dan lihatlah aku, kenalilah aku, bahkan teladanilah aku. Ini keinginan dari Paulus dan hati seorang rasul yang sejati dengan tema hari ini. Hai gereja, melihat hati rasul yang sejati. Hai gereja, seharusnya kita melihat hati rasul yang sejati. Dan melihat pasal ini melihat dua segi. Dalam segi pertama sebagai wakil gereja melihat, dan terlebih lagi sebagai jemaat untuk mendengar. Waktu Paulus menulis surat ini, jemaat Korintus, kita harus bisa untuk memisahkan. Mengapa jemaat gereja tidak bisa memisahkan? Apakah begitu susah membedakan rasul yang palsu? Karena sulit untuk memisahkannya, karena orang mengutamakan nilai harga. Kalau yang kita rindukan dan pelayanan karena karunia atau pengetahuan yang dirindukan, bahwa rasul yang mereka inginkan, rasul yang mahir dalam percakapan, dalam berkata-kata dan pengetahuan, maka sulit untuk membedakan mana rasul sejati dan rasul palsu. Maka di gereja yang palsu, mereka mempunyai sangat pandai dalam berbicara. Rasul palsu juga ada yang memikat jemaat gereja. Kamu melihat perkara ini, rupanya susah membedakan rasul palsu dengan rasul yang sejati. Dari segi yang lain, kita sebagai gereja, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita punya hati rasul yang sejati? Apakah pandangan kita sama dengan Paulus, dan apa yang kita banggakan, dan alasan apa yang kita banggakan itu apa? Kita lihat ayat 1 sampai 6. Rasul sejati membawa jemaat dalam kesetiaan sejati. Ayat pertama, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Memang kamu sabar terhadap aku. Perkataan yang ramah. Kamu sabar terhadap kebodohanku. Bahkan Paulus berkata, mungkin apa yang aku katakan di hadapan orang merasa aku satu kebodohan, tetapi kamu memberikan aku untuk memberitakannya. Kamu baca seterusnya 1-6, kamu melihat bagaimana perasaan dari Paulus. Segala kebodohannya,
perasaan emosi, perasaan hatinya, bahkan membawa juga marah. Ayat kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertontonkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus berkata kepada gereja Korintus, pada saat lalu kamu melihat surat, melihat akan kemarahanku, sebab karena aku cemburu, sebab aku telah mempertunangkan kamu seperti kepada Kristus, sebab kamu seperti satu laki-laki membawa kamu sebagai perawan suci. Kemudian di ayat ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sesungguhnya Paulus sangat takut. Dia takut gereja kehilangan kesetiaannya dan kehilangan hati yang sejati, kesetiaannya, seperti melihat mereka selangkah demi selangkah mengikuti dunia, bahkan selangkah demi selangkah seperti Hawa. Ular menggunakan dengan kelicikannya memperdayakan Hawa. Apa yang ia gunakan? Yaitu tentang pohon pengetahuan tentang yang baik, yang benar dan yang jahat. Terlebih lagi pohon pengetahuan, menggunakan pohon itu membawakan keuntungan. Seperti orang kalau makan buahnya, maka ia akan seperti Allah. Seperti bisa membedakan mana yang benar dan yang jahat. Menggunakan yang tidak ada di duniawi demi keuntungan. Dia diperdayakan oleh ular. Paulus sangat takut gereja seperti Hawa oleh karena nafsu yang dipandang, keserakahan hati, atau karena ketidaktahuan mereka meninggalkan kesetiaan mereka yang ini hati Paulus. Paulus rasul yang sejati, dia bersedia akan berpegang pada kesucian dan kesetiaan yang sejati. Bagi rasul yang palsu hanya memberitakan pengetahuan dengan tujuan agar hidupnya mendapatkan keuntungan. Rasul yang palsu seperti ular menggunakan kelicikan yang akhirnya menarik orang pada kegagalan. Ayat keempat, jika ada seorang datang memberitakan Yesus, atau kamu menerima roh yang lain atau Injil yang lain yang telah kamu terima. Dalam bahasa Yunani ini satu kata yang membalikan. Dia tidak memberikan Yesus yang lain, roh yang lain, Injilnya di gereja, dengan nada kata kamu menerima dengan yang baik, kamu terima itu baik, dengan nada yang marah. Mengapa kamu tidak mempunyai kesetiaan kepada gereja? Rasul palsu membawa keindahan dan kelicik untuk memperdayakan mereka
yang menyampaikan Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Di masa itu dengan latar belakang apa? Yaitu memudarkan keselamatan. Ada orang berkata kepada gereja, kita harus berpegang pada hukum Musa dan berpegang pada hukum Taurat, berpegang pada hukum-hukum yang menggantikan akan Yesus datang. Dia telah memudarkan perjanjian lama. Mereka menggunakan hukum atau untuk memudarkan kepercayaan jemaat. Perlahan akan timbul desas suara bahwa sesungguhnya tidak ada Yesus Kristus, itu hanya bayangan, kita tidak perlu serius. Bahkan ada pengajaran memberikan semangat orang untuk memanjakan kedagingannya. Sebab yang rusak itu hanya tubuhmu, jiwamu tidak terpengaruh. Ini adalah yang dimaksud dengan Yesus yang lain, Injil yang lain. Mengapa tidak ada gereja tidak lagi mempunyai kesetiaan untuk yang mendengar? Sebab mata mereka melihat apa yang mereka lihat, dan juga pengetahuan tentang keilahian, merasa diri sudah pandai melebihi dari orang lain, bahkan menginginkan akan pengetahuan seperti rasul yang palsu, mempunyai kedudukan dan pengalaman seperti rasul palsu, yang sehingga mendapatkan keuntungan kedudukan, sehingga memudarkan akan keselamatan. Ini memberikan kita peringatan. Gereja Korintus apakah gereja milik Allah? Dia sesungguhnya milik Allah yang didirikan Paulus dalam Roh Kudus dan kebenaran, yang mereka rindukan kasih karunia yang mereka rindukan, yang mereka rindukan pengetahuan, tapi perlahan membawa mereka dalam membelokkan pada kebenaran. Seperti dalam baptisan di pantai, banyak sekali kesaksian, banyak saudara-saudari kita waktu mereka percaya memilih untuk dibaptis, dan ada saudara yang di perubahan dalam hidupnya waktu kita mendengar kesaksian di ibadah minggu. Bersyukur kepada kasih karunia Tuhan. Ada suami yang bersyukur Allah dengan mujizat menyelamatkan istrinya. Wataknya yang buruk berubah, dia menerima untuk dibaptis. Dalam baptisan kita melihat buah yang pertama, buah-buah sulung. Dan waktu kita mengingatkan diri sendiri waktu kita dibaptis, adakah kita juga mengikuti untuk kesetiaan yang sejati, atau perlahan kesetiaan kita memudar? Saya ingat waktu pertama kali saya mengambil perjamuan kudus, saya ingat awal-awal datang ke gereja, dalam setengah tahun tidak ada kesempatan untuk mengambil perjamuan kudus. Sebab di kebaktian anak remaja yang telah dibaptis baru boleh diperbolehkan mengambilkan perjamuan kudus.
Dan saya sangat merindukan apa rasa dari perjamuan kudus itu. Dan anggur itu apa rasanya? Membawa satu keheranan. Tapi setelah selesai saya dibaptis, setelah saya dibaptis 2005 bulan November, pertama kali saya dalam kebaktian remaja mengambil perjamuan kudus. Saya tidak tahu mengapa waktu pertama saya mengambil perjamuan kudus itu air mata saya mengalir dengan rasa syukur yang sangat dalam. Saya merasakan rasa keselamatan, melihat dosa saya, menerima anugerah pengampunan. Saya tahu hati saya ada suatu hati yang kesetiaan yang sejati. Tapi sekarang setelah menerima perjamuan kali telah beratusan kali, waktu saya mengambil perjamuan, adakah saya mempunyai perasaan yang sama waktu saya mengambil perjamuan untuk pertama kali dengan perasaan itu? Bahkan saya di mimbar memimpin orang-orang membawa perjamuan kudus ini. Apakah roh saya sungguh-sungguh masuk dalam anugerah keselamatan ini, atau kesetiaan saya telah memudar? Saudara semua, ini merupakan satu pengingat Paulus untuk mengingatkan gerejanya untuk berpegang pada kesetiaan seperti perawan kepada membawa perawan seperti Kristus, dan juga kita kepada Roh Kudus, kepada Injil. Kita harus sering-sering kembali kepada di dalam Kristus. Sebagai gereja, kita harus tahu kita orang-orang yang diberkati. Ini Paulus mengingatkan gerejanya, dan juga kesetiaan ini diberitahu kepada para pelajar teologi. Apakah kerinduan kita sama waktu pertama kita menanggapi panggilan untuk sekolah, untuk kursus teologi? Sama demikian juga sebagai orang-orang Lewi dengan hati kesetiaan untuk melayani Allah kita. Ayat 7 ayat 7:15. Rasul sejati merendahkan diri untuk melayani jemaatnya. Ayat ke-7, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena kamu memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Paulus memilih untuk merendahkan diri, tapi ia bertanya, apakah aku berbuat salah? Sebab Paulus yang menghadapi tuduhan jemaat kepadanya. Kita telah membaca 1 Korintus 2 Korintus, kita melihat bahwa Paulus menghadapi banyak tuduhan seperti yang dibagikan oleh Pastor Joshua. Saya berjanji untuk mengunjungi di Korintus, tapi bagi mereka Korintus waktu Paulus belum tidak datang. Apakah waktu Paulus tidak datang, bahkan bisa menuduh kepada Paulus. Bahkan orang ragu menuduh akan identitas atau status kerasulan Paulus. Jadi di sini Paulus berkata, jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, apakah aku berbuat salah? Bahkan ayat 8, aku mendirikan terhadap aku jemaat-jemaat lain
di sini waktu kekurangan dia tidak menyusahkan orang sebab dia dicukupi oleh saudara yang dari Makedonia juga. Oleh karena supaya demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahan itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah Akhaya, bahkan di gereja yang kaya. Waktu aku kekurangan, aku tidak mau mengambil dari menerima tunjangan darimu. Aku lebih baik menyusahkan gereja lain. Aku menerima pemberian dari mereka demi untuk melayani kalian. Ini karena Paulus rela merendahkan diri sebab ia mengasihi gereja jemaat-jemaatnya. Dia juga di situ dia melayani di daerah Akhaya. Dia tidak menerima keuntungan bagi sendiri. Dia tetap untuk menjaga. Untuk apa? Apakah aku tidak mengasihimu? Hanya Allah mengetahui. Paulus tahu apa yang ia kerjakan. Dia menggunakan kasihnya untuk melayani jemaat-jemaat. Sebab 12, tetapi apa kulakukan akan kulakukan mencegah mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama-sama dengan kami hal yang dapat membekan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Di ayat 14-15 Paulus berkata, aku tidak mau menyusahkan kamu, aku mengasihi kamu. Aku sendiri tahu, Allah Bapa Surgawi tahu, aku seluruhnya memberi padamu. Ini hati Paulus. Saudara semua, bagaimana tanggapan dengan kita? Saya sering merenungkan, kalau aku adalah Paulus, kalau gereja yang aku dirikan, atau kita katakan murid-murid yang kita dirikan atau anggota sel kita, saya sah seluruhnya demi kebaikannya, bukan demi kebaikan, bukan mengembalakan, bukan untuk ditraktir makan oleh anggota sel, bukan untuk diteguhkan, untuk dihormati, tetapi seluruhnya agar dia seluruhnya mereka bertaubat sesungguhnya. Tapi malah terbalik, mereka menyerang. Bagaimana tanggapan kita terhadap, kalau menurut pengetahuan pengetahuan diri saya sendiri, mungkin saya akan memutuskan dengan mereka, saya akan pergi makan, saya tidak menulis satu persatu surat atau WA kepada mereka seperti kita untuk mencari mereka. Maka di sini saya sangat salut akan kehidupan Paulus. Dia dengan kesetiaannya melayani gerejanya, dia tidak menyerah dan dia terus bersabar. Bahkan ia percaya dalam satu hal, yang kamu percaya, rasul-rasul palsu hari ini, mereka pun akan menyamar sebagai malaikat terang, pelayan-pelayan yang menyamar. Tapi Paulus sendiri sangat paham kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Paulus jelas tahu, Allah melihat. Kita bisa kesal, bisa marah, atau bisa menghadapi situasi atau serangan-serangan ini. Bagaimana tanggapan orang? Tetapi pilihan dari Paulus, dia berkata, Allah mengetahui, Allah melihat. Allah akan
kesudahan dari rasul-rasul palsu, kesudahan mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Dia sendiri sangat memahami. Dia terus merendahkan diri dengan kasih untuk agar memegahkan gereja. Segala keputusan yang ia lakukan untuk memutuskan kesalahan orang-orang yang meruntuhkan gereja, bahkan menjadi sandungan bagi orang-orang. Paulus memiliki dan punya kesatian. Kita sebagai mengembala kasih dalam melayani, kita sungguh kadang harus merendahkan diri, bahkan kita harus menopang yang lemah, bukan membanding-bandingkan siapa yang lebih tinggi. Dari titik yang rendah mencari jawaban, merendahkan diri untuk menanggapi. Saudara semua, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, dan Tuhan tahu kasih kita kepada saudara-saudari kita, dan Tuhan tahu akan pemberian dari jemaatnya, baik waktu, keuangan. Bahkan di antara kita ketua sel telah mengembalakan sampai lebih dari 20 tahun. Tuhan tahu akan kita. Ini kesetiaan Paulus. Kita pun belajar. Kemudian 16 sampai 32. Kemegahan bagi rasul yang asli, yaitu dengan tanda penderitaan. Paulus membagikan pengalaman hidupnya. Ayat 16. Kuulangi lagi, jangan hendaklah orang menganggap aku bodoh. Di ayat pertama dia agar kamu bersabar terhadap kebodohanku, yang mengatakan Paulus di mata orang, tapi di ayat 16 dia meneguhkan orang, janganlah ada orang menganggap aku bodoh. Walaupun jika kamu menganggap aku bodoh, terimalah aku, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Bermegah tidak baik, bukan? Tetapi Paulus, dia sungguh-sungguh berkata kepada jemaat Korintus, aku sekarang saat aku mau memegahkan diri dan punya tujuan, sebab yang ia megahkan tanda dari penderitaannya. Memang ada kalanya bisa bermegah dalam situasi apa kita boleh memegahkan. Kalau aku tidak membanggakan, yang aku khawatir kamu akan mengikuti rasul palsu semakin jauh, dan kamu percaya kepada Injil yang lain itu. Agar kamu lupa pengorbanan Paulus kepada gereja ini, sehingga kamu meninggalkan Allah. Walaupun jadi kamu menganggap aku bodoh, aku tetap untuk memberitakan, bahkan aku menundukkan daging untuk memegahkan apa yang ia katakan. Sebab di ayat 20, jika orang memperhambakan kamu, atau rasul palsu merampas akan keuntungan kebaikanmu, atau rasul palsu mengancam kamu, aku harus berkata akan hal ini, yang aku megahkan akan kelemahanku. Ayat 21 di ayat, tetapi jika ada orang lain berani membanggakan suatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Aku punya keberanian. Mereka orang Ibrani, aku juga iya. Mereka orang Israel, aku juga.
Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga. Apakah mereka melayan Kristus? Aku berkata seperti aku gila. Aku lebih lagi. Paulus berkata kepada gereja Korintus, aku jelas adalah pelayan Kristus. Orang-orang yang memahami akan hukum orang Yahudi, aku lebih lagi. Mereka mengenal Kristus. Aku lebih lagi mengenal Kristus, sebab aku di dalam terang bertemu dengan Kristus sebagai rasul yang sejati. Tapi yang ia megahkan, dia di situ tidak membandingkan atau menantang mereka dengan banyak karunia, tetapi yang ia di sini yaitu penderitaannya, yang mengatakan aku disesakan orang, dipukul, bahkan dari 20 sampai 25. Di situ Paulus menerangkan tentang penderitaannya kepada sebagai rasul bagi gerejanya. Jadi perbedaan rasul palsu dengan yang sejati bukan untuk menantang akan pendidikan seberapa orang mengikuti dia atau pengetahuan mereka, tetapi yang dimegahkan dari Kristus. Aku lebih banyak menderita dibandingkan dengan orang lain. Waktu aku melihat sejarah, waktu Paulus menulis surat Korintus, pelayanannya tidak lebih dari 20 tahun. Tetapi dia sini menulis ada 21 pengalaman penderitaannya. Bagi kita, satu kali pun merasa banyak, satu kali merasa dipenuhi dengan ketakutan. Apa yang dimaksud dengan yang dikatakan penderitaannya? Bukan dia diragukan atau dituduh tidak percaya Yesus, atau dia dikucil, atau bukan karena percaya Tuhan tidak menemukan sekolah Kristen, bukan karena alasan lain, tetapi dia dipukul, dilempari batu, bahkan menghadapi bahaya. Berulang kali hidup dalam bahaya, berulang kali dia dipukul, di penjara. Ayat berapa kali dia tidak kita harus melihat penderitaan dari Paulus yang dia bagi kita, yang kita utamakan, bukan hal ini. Banyak kali yang menjadi kemegahan bagi kita atau kita menjadikan kebanggaan kita bukan penderitaan, tapi Paulus mengingatkan kita yang ia megahkan hal-hal dalam penderitaannya, tanda penderitaan bagi Tuhan. Dan hari ini saya merasa Tuhan mengingatkan kita, adakah kita tanda penderitaan di dalam hidup kita? Di dalam hidup kita, atau kita sangat menolak waktu bekerja atau sekolah, ingin untuk melindungi gereja, tidak ingin gereja dijelek-jelekin di media, sangat mengutamakan bagaimana antara teman belajar sekolah, bagaimana pandangan mereka terhadap gereja, ingin menggunakan cara sendiri untuk melindungi gereja tapi sepertinya didengar memang demikian, sebabnya demi di latar belakang sesungguhnya saya berada di gereja ini, saya tidak mau menderita.
sesungguhnya yang saya takut, sepertinya saya ingin melindungi gereja, tetapi sesungguhnya saya takut menderita. Tapi Paulus, dia tahu dia demi untuk penderitaannya untuk Tuhan. Kita kalau menderita, kita langsung bertanya kepada Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan aku mengalami semuanya ini? Mengapa aku menanggapi panggilan akan menghadapi semuanya ini? Setelah saya menjadi siswa teologi, kemudian menjadi ketua sel, harus menghadapi semua ini. Tetapi dalam kehidupan Paulus, dia demi dan yang ia bisa lakukan, dia menderita untuk Tuhan, bukan untuk kemegahan dirinya. Ini yang harus kita belajar, yang juga kita sungguh-sungguh harus merindukan. Bahkan pilihan dari Paulus ayat 29-30, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku terus merasa lemah? Jika orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh sukacita? Dia berdiri di sebelah remah, dia tidak menuduh jemaat Korintus, tetapi kelemahan mereka menjadikan duka cita baginya. Bahkan dikatakan, sungguh aku tidak berdusta. Di Damsyik, aku sendiri mengalami ditangkap, dikejar. Saudara semua, gereja, kita harus melihat kehidupan rasul sejati. Pertama, kita harus membedakan, bukan melihat penampilan, tapi dari kehidupan dan pengajaran Rasul Paulus yang sejati. Kita membedakan. Kita di gereja, saya sangat bersyukur Tuhan lewat Pastor Joshua dan Simo mendirikan gereja 611. Masuk di 25 tahun, saya melihat Tuhan menggunakan Pastor Joshua dan Simo. Saya sangat merindukan kehidupan yang demikian, yang memberikan segalanya bagi Allah, bagi gereja. Dan saya sangat bersyukur pengajaran ini, sebab saya mengalami, setelah menjalani pengajaran ini, hidup saya mengadakan perubahan. Hidup saya berbeda. Saya harus melihat yang ini, dan terlebih lagi kita harus belajar akan hati ini, dan kita setiap orang bisa belajar dari Paulus. Dengan kasih kita setia, kita bisa merendahkan diri, bahkan suatu hari kita bisa bermegah di hadapan Allah. Tuhan, aku tidak takut menderita, hanya dapat penderitaan, bertahan dalam penderitaan, itu kemuliaan gereja, sehingga Allah dimuliakan. Kiranya Roh Kudus menolong kita bersama memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Mohon Tuhan kembali membukakan hati kami. Di dalam Engkau kami belajar kehidupan seperti Paulus, Engkau kemuliaan kami, agar kami bisa memilih menjadi rasul yang sejati.
kami memuji Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan Injil-Mu cuma-cuma kepada kami setiap orang. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Tuhan, mohon Engkau tolong kami setiap orang. Saudara semua, kita bisa dua-dua orang kalau di arena atau kita merenungkan, kita saling berdoa. Mohon Tuhan menolong kita, menguatkan iman kita. Kita berdoa syafaat juga untuk gereja-gereja cabang-cabang yang mereka musuh apa yang mereka lakukan adalah hubungan. Seperti ada senior pastor mereka berzina atau ada yang menjadi staf gereja mengambil suami orang. Kita berdoa untuk cabang, selain untuk kita sendiri, John, juga kita berdoa untuk cabang-cabang gereja kita yang kita tahu kita 100 lebih cabang gereja. Kita berdoa untuk rumah tangga mereka, kekudusan, kesetiaan dalam pernikahan mereka, menjaga kekudusan mereka. Yang kita tahu, kita boleh berdoa untuk mereka.
Di dalam pasal ini apa perkataan Rasul saat dia sangat mengutamakan Rasul yang sejati. Di sini dikatakan seperti sebagai ayah yang seanak perempuannya untuk dinikahkan, hatinya sangat merasa cemas. Apakah seperti kita mengembalakan dalam pengembalaan, melihat anggota sel kita berjalan, anggota sel yang berjalan tidak lurus, dalam hati kita juga merasa susah, sangat merasa cemas. Atau kita sebagai anggota sel, kita juga harus ingat sebagai anggota sel, kalau kamu mendapat teguran atau dinasehati ketua selmu, kamu merasa tidak enak hati, adakah perkataan dari ketua sel kamu merasa tidak enak, tapi kamu tahu dia menggunakan kasih Kristus untuk mengasihimu agar kamu berbalik, agar kamu bertobat. Kalau kamu berdoalah, letakkan tanganmu di atas hatimu, mohon Tuhan untuk memberikan kerendahan hati dan juga hati yang mau untuk diajar, agar mohon Tuhan membawa kita pada jalan kebenarannya. Bapa Surgawi, aku mohon kepadamu, aku datang di hadapanmu, saya meletakkan tangan kami di atas hati kami, mohon Tuhan untuk menjaga hati kami dari segalanya, agar hati kami bisa mendengar pertolongan, tutukan dari pemimpin kami, beri kami hati yang lemah lembut, agar segala drama kecil kehidupan kami, segala pikiran yang tidak benar keluar dari kehidupan kami, sehingga hati kami penuhi dengan hati kesetiaan, dan hati kami bisa menerima setiap pengajaran Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk telinga kami, ada kalanya setiap kami mendengar perkataan, seringkali kami merasa tidak dipahami, kami merasa disalahkan, atau kami merasa ketua sel kami tidak mengasihi kami, bahkan menyuruh kami untuk bertobat, kami malah di situ semakin memberontak. Tuhan, mohon Engkau tolong kami seperti gereja Korintus, dari ketidaklurusan mereka kembali kepada kesetiaan dan kesejatian mereka. Mohon kami punya telinga yang mau mendengar. Tuhan Yesus, kami mohon kepada Engkau. Saudara semua, saya bertanya, apakah kamu ketua sel dan staf gereja? Kamu di rumah letakkan hujan.
kita berterima kasih kepada ketua sel, staf gereja, dan juga melayani kita dan memberi ya, untuk kita hormati, dan juga kita memanggil kalau kamu ketua sel, kalau menghadapi seperti yang dihadapi Paulus, pengembalaan, menghadapi anggota sel yang banyak mendapat tuduhan atau sangat sulit dalam menghadapi anggota sel, selalu disalahpahami atau anggota selalu merasa tidak kasih, atau staf gereja, karyawan gereja, berdoa untukmu. Anggota sel yang di online, kami juga berdoa untukmu. Tapi dengan iman, kamu juga harus percaya. Siapa? Sama itu dia. Apakah Pastor Joshua dan saya bukan? Cuyen. Apa saja. Kita berdoa untuk mereka. Tadi cuma bercanda, termasuk saya semua. Kagak. Katanya kita berdoa untuk mereka, baik kamu dalam posisi apapun, kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa mohon Tuhan untuk menolong kita, jangan agar kita tidak menyerah. Harus kita terus untuk mengasihi, dia tidak menyerah. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita agar terus untuk mengasihi dan terus untuk tidak. Mohon Tuhan dengan anugerahnya agar kita terus melayani domba-domba Allah yang diberikan kepada kita. Kita berdoa dan kita mengingat kalau juga kalau soal yang di online juga tidaklah mudah. Mohon penghiburan Tuhan ada padamu. Tuhan Yesus, Bapa Surga melihat akan pemberian persembahan mereka, bahkan mereka pun merasa tidak tahu bagaimana untuk mengembalakan domba-domba, tapi Tuhan mereka tetap setia untuk melayani mereka. Tuhan, mereka disalahpahami, bahkan merasa disesatkan, bahkan terpikir di hati mereka untuk tidak mau lagi untuk mengembalakan. Tapi Tuhan mohon kepadamu
penghiburanmu ada pada mereka. Seperti yang dikatakan, apa yang mereka berikan Tuhan Engkau tahu, Engkau mengetahui, Engkau sendiri yang menghibur, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami bersyukur Tuhan Engkau tolong kami. Ada para pengembala yang peduli pada kehidupanmu. Ada kalanya apa yang engkau pun mengerti, dan bahkan engkau pun melihat apa yang kami berikan. Kuatkanlah kepada setiap ketua sel kami untuk kembali kepada kasih yang memula, agar dengan kesetiaan dan kesabaran untuk terus mengembalakan yang domba-domba yang engkau berikan. Tuhan Yesus, engkau mohon tolong, engkau tolong kami. Tuhan Yesus, engkau Allah yang baik. Baik kami staf gereja, anggota sel, dimanapun kami berada, baik mereka datang kami di depan mimbar atau tidak, Tuhan, apa yang mereka alami yang menjadi susah hati bagi mereka, bahkan hati mereka hancur, disalahpahami, dituduh, Tuhan Engkau tahu. Engkau tahu Tuhan, Engkau membela perkara mereka. Penghiburanmu ada pada mereka. Bapa, bukan hanya kami berdoa pada, kami juga berdoa untuk kepada saudara-saudari kami, kepada staf gereja, rekan gereja, ketua sel. Tuhan, di dalam kasih-Mu terus untuk mereka, dengan kasih mereka terus bersabar, tidak menyerah. Memang banyak hal tidak mudah, bahkan di dalam kegagalan, bahkan setiap kami jumlah pun tidak bertambah, bahkan kami mulai menyalahkan diri sendiri. Tuhan, mohon Engkau memberikan semangat kepada kami, beri kami, tambahkan kekuatan pada kami, sehingga kami dalam kekuatan kami terus untuk merendahkan diri, memilih mengasihi dan mengikuti, bahkan terus untuk bertahan. Tuhan, topanglah kami dengan tangan-Mu yang kuat. Engkau menopang kami, sehingga kami semakin percaya, semakin sukacita, semakin kuat dan penuh pengharapan, sebab kami tahu kami tidak sendiri. Tuhan, Paulus di dalam setiap penderitaan dia ada sukacita yang besar. Tuhan, beri kehidupan ini kepada kami, biar kami meneladani Engkau, agar kami meneladani Engkau. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Kami di sini saling membagikan di dalam kepercayaan, belajarlah mengikuti Yesus, yang kamu mengalami apa yang pernah kamu, ya seperti Paulus alami, seperti 5 kali disesah, 40 dipukul, didera, atau bahkan menghadapi bahaya, menghadapi penyamun, bahkan tidak ada makan dan minum. Kita saling berbagi. Oleh karena kita saling berbagi, oleh karena Yesus, kalian pernah mengalami ini, kalian mungkin tidak ada. Jadi kita berdua harus bersyukur. Nah, kita jangan minta. Kalau kita tidak mengalami seperti Paulus alami, kita bersyukur. Debat ini bukan seharusnya, apalagi dalam Injil, kalau apalagi di negara Muslim, kalau mereka percaya Yesus, mereka kalau ketahuan mereka bisa ditangkap, dipukul. Kita berdoa untuk ini, bahkan kita berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo, sebab panah yang dipanahkan bukan kamu, sebab mereka tidak tahu kepadamu, tetapi mereka mengenal Pastor Joshua dan Simo, dan panah-panah ini sering tertuju kepada mereka. Kita bersyukur, kita berdoa pada Tuhan, berdoa syafaat untuk berdoa kepada Pastor Joshua dan Simo. Kamu bisa merasa sedih, kalau kamu dimarah, kalau kamu setiap hari, kamu pun bisa lemah hati, bahkan ingin menyerah.
kita berdoa, kita jangan pedulikan hal-hal ini. Sebab kita berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo, sebab pengembalaan mereka bukan hanya kita di sini, tetapi juga masih ada 100 lebih cabang gereja yang harus mereka gembalakan. Jadi mereka sangat lelah. Kita bersama berdoa untuk kita berdoa karena kita tidak menghadapi apa yang penderitaan dihadapi Paulus. Kita bersyukur. Kedua kita berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo, dan juga terus agar mereka terus bersabar, penuh dengan kasih, tidak menyerah, dan terus untuk mengembalakan. Kita bersyukur. Kita berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo dalam pengembalaan penuh dengan sukacita. Mohon perlindungan Tuhan kepada mereka. Pastor Joshua dan Simo, Tuhan bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami dengan segenap hati, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami mengikuti Engkau. Di dalam kepercayaan kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami dalam menghadapi seperti Paulus setiap kesusahan, kesulitan dalam masa hidupmu kamu tidak mengalami. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hal-hal yang sulit, dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu terus dalam Kristus, tetap teguh, damai, sejahtera. Keadaan semakin sulit, semakin kuat, dan semakin beriman dan penuh pengharapan. Dan yang setiap yang kamu hadapi, kesulitan yang kamu hadapi,
akan menjadi rantai permata yang indah dalam kehidupanmu. Pada saat kamu membagikan, kamu menghitung kemuliaan Yesus, dan dalam nama Yesus memberkatimu kehidupanmu dimanapun berada, yaitu kesaksian kemuliaan Kristus, setiap kesaksian kemuliaan Kristus, dan orang melihat kemuliaanmu, kemuliaan Kristus di dalam kesusahan membawa kemuliaan. Di mana kamu berada membawa keselamatan dan kemenangan, di mana kamu berada di situ membawa kasih Tuhan. Di mana kamu berada membawa terang di dalammu, menerangi akan rupa Yesus. Dalam nama Yesus memberkatimu seperti Paulus. Orang melihat Paulus bukan penderitaan, tapi yang disebarkan dalam hidup Yesus, dalam Paulus, yaitu kemuliaan dari Yesus Kristus. Dan orang melihatmu bukan penderitaan, keputus asa, atau tidak mendapat, tetapi orang melihat di setiap bagian kamu seperti permata yang indah, dan orang melihat kemuliaan, keindahan Tuhan dan terang Tuhan. Demikian memberkatimu, bermacam-macam karunia di dalammu, kasih karunia dan juga kepada orang-orang yang kamu kasihi. Demikian memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.